Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mahendra Wartakusuma, Muhammad Yusuf Pratama, Panji Prabowo, dan Rizky Hidayat. Berikut adalah tutorial kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengawali pembuatan video tutorial penggunaan software Mastercam. Nah, di dalam video tutorial ini kami menggunakan gambar kerja seperti yang ada di layar, di mana gambar kerja ini terdiri dari beberapa kontur, yaitu ada kontur chamfer, kemudian ada kontur drilling, dan ada kontur radius. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam software Mastercam. Nah, kami menggunakan software Mastercam tahun 2022. Sebelum kita menggunakan software Mastercam ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengubah daripada ukuran yang ada di software Mastercam tahun 2022 ini. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke bagian file, kemudian ke bagian configuration. Di bagian configuration ini kita fokus pada dua bagian, yaitu unit for analysis measurement dan current. Di bagian unit for analysis measurement, yaitu bagian yang digunakan untuk mengatur kita itu menggunakan ukuran apa, seperti itu. Nah, di sini di dalam gambar kerja tadi kami menggunakan ukuran mm, maka kita pilih ke bagian mm. Kemudian di current ini adalah bagian untuk mengatur standar yang kita gunakan, apakah menggunakan standar inci atau standar metrik. Nah, di dalam modul kami atau gambar kerja tadi kita menggunakan standar metrik, maka kita pilih ke metrik dan oke. Nah, setelah itu saya tidak langsung tampilan daripada software Mastercam ini akan berubah menjadi milimeter. Kemudian langkah kedua yaitu kita harus memasukkan file atau desain 3D daripada gambar kerja yang kita tampilkan tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih ke file, kemudian klik bagian open. Nah, di sini kita pilih gambar kerja 3D yang telah kita siapkan. Kita klik. Nah, saya tidak langsung akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan daripada 3D dari gambar kerja yang tadi. Tuh. Oke. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Nah, langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah menentukan titik WCS atau referensi dari desain 3D ini. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita ke bagian transform. Di bagian transform itu kita klik ke bagian dinamik. Nah, di dinamik kita klik benda kerjanya, kemudian pilih end section. Nah, setelah pilih end section maka akan muncul tampilan koordinat seperti ini. Nah, akan muncul tampilan koordinat seperti ini. Ini terdiri dari koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Nah, setelah itu kita tempatkan atau letakkan koordinat ini ke dalam koordinat dari desain 3D yang telah kita buat. Kita pastikan berada di titik tengah daripada koordinat tersebut. Kita klik, kemudian kita fokus ke bagian kolom di sebelah kiri. Di sini kita fokus ke bagian metode. Nah, di bagian metode itu pastikan kita berada di move. Kemudian kita fokus ke bagian origin. Kita klik WCS. Dan kita fit. Nah, itu. Nah, jadi ini kan di WCS. Jadi di WCS itu secara tidak langsung kita harus mengubah sumbu daripada desain 3D yang ada itu posisi Z, sumbu Z itu harus berada di atas atau di posisi naik. Nah, caranya bagaimana?
kita harus memutar titik koordinat atau plan yang ada di dalam tampilan software ini, seperti itu. Nah, kalau gambar kerja atau desain 3D yang kita gunakan ini sumbu Z itu berada di samping, maka kita akan memutar di bagian plan Y dan Z. Kita klik di bagian tengahnya, kemudian kita putar 90 derajat. Enter. Kita 90 derajat udah oke, kemudian kita klik oke di bagian kolom kirinya. Oke. Nah, secara tidak langsung maka tampilan daripada desain 3D yang akan kita running itu tampilan Z akan berada di atas. Nah, seperti ini adalah Z-nya di atas ya, ini Z-nya di atas. Oke. Nah, setelah kita mengubah titik koordinat atau mengubah WCS atau referensi desain 3D, 3D, langkah selanjutnya adalah yang kita lakukan yaitu membuat titik Z0 di dalam desain 3D yang akan kita running. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu kita masuk ke bagian wireframe. Nah, di bagian wireframe ini kita masuk ke fitur line. Fitur line ini ada fitur yang digunakan untuk membuat garis bebas. Nah, kita bebas, kita membuat garis aja, bebas. Panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan kita atau kebutuhan daripada desain 3D yang sudah kita input sebelumnya. Seperti itu. Kita sudah menggaris, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian transform. Nah, di bagian transform ini kita masuk ke bagian project. Nah, di bagian project ini adalah bagian yang dimana kita akan menemukan depth atau titik Z daripada WCS yang ada di yang sudah kita atur sebelumnya ke WCS yang akan kita gunakan dalam proses running di mesin CNC. Tuh, saat kita klik project, maka kita pilih garisnya, garis yang sudah kita buat tadi, kemudian klik end selection. Nah, setelah itu kita fokus ke bagian method. Nah, method ini pastikan di move, kemudian project. Di bagian project tuh ini kita fokus ke bagian depth. Karena kan kita akan memindahkan sumbu Z ya, maka kita fokus ke bagian depth-nya. Tuh, nah, kita klik panahnya di select depth. Kemudian kita klik di bagian depth paling bawah. Karena ini adalah depth yang menjadi titik paling bawah dari proses pengerjaan nanti di dalam mesin. Kita klik. Nah, saya itu akan muncul angka di bagian depth ini, kemudian kita copy untuk menuju ke proses selanjutnya. Kita klik OK. Nah, setelah itu, setelah kita ke bagian project, kita masuk ke bagian masih di bagian transform tapi di bagian translate. Nah, bagian translate ini adalah bagian yang mengubah daripada titik referensi WCS yang telah kita buat tadi ke Z itu di bagian atas atau di bagian atas daripada kontur benda kerja yang akan kita buat, seperti itu. Nah, kita pilih bendanya dan kita pilih end selection. Nah, oke. Setelah itu kita ubah ke Z-nya. Z-nya di bagian delta ini kita paste daripada Z yang tadi, seperti itu. Nah, paste bagian Z yang tadi, terus oke. Nah, secara tampilan maka
titik Z daripada desain 3D kita akan berada di bagian atas atau kontur yang paling atas atau surface yang paling atas daripada mada yang akan kita gunakan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke step 3, yaitu penentuan toleransi yang ingin kita gunakan dalam proses pemesinan. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke bagian wireframe. Nah, di bagian wireframe ini kita masuk ke bagian kurva atau curves. Nah, kita pilih ke kurva all edge. Kita blok bendanya, kita blok seluruh bendanya. Bentar. Bentar, mohon maaf. Nah, ini kalau pakai pantop, kita klik bendanya, kita blok bendanya full, harus meliputi seluruh kontur yang ada di dalam benda 3D ini ya, gitu. Dan indikatornya apa? Yaitu terdapat garis berwarna kuning atau nanti menyelesaikan dari tampilan software yang kalian gunakan. Dan pilih end section. Nah, kita ubah di toleransi ini menjadi toleransi 0,001 atau 1 mikron. Klik OK. Nah, secara tidak langsung maka toleransi daripada proses machining yang akan kita lakukan di benda ini akan berubah, yaitu langsung 1 mikron atau 0,001, seperti itu. Itu adalah langkah yang ketiga. Oke, lanjut ke step selanjutnya, yaitu step keempat. Nah, di step yang keempat ini yaitu kita belajar untuk menentukan ukuran raw material daripada produk yang akan kita machining nantinya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Yang pertama yaitu kita perlu menambahkan level terlebih dahulu. Nah, level di sini itu berfungsi sebagai layer atau batasan-batasan dari setiap proses yang akan kita lakukan. Tuh, kita tambahkan aja. Setelah kita tambahkan, kita pastikan layer yang kita tambahkan itu aktif. Nah, aktifnya itu indikatornya apa? Yaitu adanya centang warna hijau di sebelah kiri daripada angka dari layar tersebut itu. Setelah itu kita masuk ke bagian mesin. Nah, di bagian mesin ini kita dapat mengidentifikasi apa aja sih proses yang dominan daripada pembuatan produk yang akan kita lakukan gitu. Nah, ternyata di produk ini itu dominan ke bagian milling, proses milling, maka kita ke proses milling gitu. Kita klik milling, kemudian kita pilih ke default. Oke, nah setelah itu kita masuk ke bagian toolpad. Nah, di bagian toolpad ini kita masuk ke bagian properties di bagian stock setup. Nah, di stock setup ini adalah bagian untuk mengubah allowance material yang akan kita gunakan untuk proses machining nantinya gitu. Nah, sebelum kita mengubah allowance-nya, kita perlu mengetahui dimensi aktual daripada produk yang akan kita machining. Caranya gimana? Caranya kita pilih all solid. Nah, dimensinya itu ternyata masih aktualnya itu Y80 itu ada 88 mili, X-nya 124 mili, dan Z-nya itu 53 mili. Nah, kita tinggal tambahkan allowance sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Oke. Nah, setelah itu klik OK. Nah, saya sudah langsung, maka tampilan atau dapat tampilan frame yang menyelimuti gambar 3D di software Mastercam kita, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan raw material, kita menentukan urutan proses yang akan kita gunakan dalam pembuatan
produk ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke bagian level, kemudian kita tambahkan level lagi gitu. Kemudian pastikan level yang kita tambahkan aktif, kemudian kita masuk ke bagian toolpad. Nah, di bagian toolpad ini kita harus memilih dulu bagian mana sih yang harus kita proses terlebih dahulu gitu. Nah, kalau sesuai dengan desainnya ini, maka bagian yang harus kita proses terlebih dahulu adalah bagian yang terluar ini gitu. Maka kita cukup menggunakan fitur kontur, klik fitur kontur, maka akan muncul kotak solid chaining di sini. Nah, di solid chaining sini kita fokus ke bagian kita dapat mode dan selection mode, kita fokus ke mode solid dan selection modenya itu loop gitu. Nah, setelah itu kita memilih mode dan modenya, kita tinggal klik bagian yang akan kita proses itu, kita klik dan kita oke. Nah, setelah itu akan muncul kotak toolpad kontur. Nah, di toolpad kontur ini adalah kotak yang berisi parameter-parameter apa aja sih yang harus kita atur dalam proses mesin ini nantinya itu. Nah, parameternya meliputi yang pertama itu ada tool. Nah, toolnya kayaknya kita lihat tool ke kanan ke itu, kita sesuaikan dengan tool yang ada di kepunyaan kita atau di bengkel kita. Kemudian kita atur juga parameter seperti feeding, kemudian RPM nya seperti itu. Oke, saat diatur di situ kita mengatur holdernya. Holder dari tool itu kita menggunakan holder tipe apa. Nah, dan ini saya memilih tipe B2C3000020. Oke. Setelah itu kita ke cut parameter. Nah, cut parameter ini adalah kita pastikan di bagian, kita fokus ke bagian stock to live on wall dan stock to live on floor. Nah, kenapa kita fokus di bagian ini? Karena dua bagian ini adalah dua bagian penting ketika kita mau memberikan allowance lagi atau enggak untuk proses selanjutnya gitu. Kalau kita tidak memberikan allowance di bagian kanan kirinya ataupun atas bawahnya, maka kita tidak usah mengubah-ubah, tapi pastikan nilai stock to left on board dan stock to left on floor itu adalah 0 gitu. Apabila kita yang menginginkan untuk adanya allowance, maka kita tinggal ubah allowance-nya itu berapa seperti itu. Kemudian ke fitur depth cut. Nah, di depth cut ini kita perlu aktifkan, kemudian kita bisa atur maksimal pemakaran roughing-nya berapa, kemudian finishing-nya berapa. Ini sudah saya atur sedemikian rupa. Ini roughing-nya 2 mili, kemudian finishing-nya tidak usah karena kan kontur yang terluas, jadi kekasarannya itu tidak terlalu diperhatikan seperti itu. Kemudian break to itu gak usah diisi karena kita tidak melakukan pemakanan drilling ataupun proses bore ataupun counter bore. Nah, kemudian kita masuk ke multipass. Nah, multipass ini adalah pengulangan pemakanan, kita mau berapa kali pengulangan seperti itu. Nah, tapi dilihat dari sisi Y sama X nya, tidak dilihat dari sisi Z nya gitu. Kita aktifkan, kita kan udah kita atur lawannya tuh. Nah, maka kita tinggal atur aja berapa kali pemakanan, terus spasinya itu jarak antara cutternya. Jadi cutternya itu berapa ke setiap pemakanan, kita ambil 3/4 dari diameternya jadi 8. Kemudian finishingnya itu udah mendekati ukuran, kita mau berapa, misalkan 2 kali dengan spasinya 0,5. Oke. Nah, setelah itu tab tidak usah, masuk ke bagian linking parameter. Nah, bagian linking parameter ini juga untuk menentukan berapa sih tebel depth yang akan kita lakukan pemakanan seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya kita perlu aktifkan gradesnya dulu dan kita aktifkan use penggunaan gradesnya gitu. Kemudian kita fokus ke bagian depth, tapi di bagian kita klik bagian absolute. Nah, kita klik depth-nya, kemudian kita klik bagian yang paling bawah, klik oke. Nah, saya itu kita atur retract-nya juga. Kalau saya retract-nya 25 itu ketinggian, kita atur 15 saja udah cukup.
dan setelah itu kita masuk ke plan. Nah, pastikan di bagian plan ini adalah working coordinate juga top plan itu top, construction plan itu juga top. Nah, itu tinggal oke. Nah, ya. Tapi ini dek kan? Yang gue dek tuh satuannya dimensinya derajat. Nah, oke, ini udah tampilannya seperti ini. Nah, ini kan ada terjadi kesalahan pemakalan nih. Nah, untuk mengatur ini itu pakai apa gitu. Kita ke bagian geometri. Kita klik 2 kali. Nah, di sini ada chain, kemudian kita klik plusnya. Dan loopnya ini kita klik, kita pilih change side. Nah, oke, setelah kita klik change side, kita tinggal mengatur di sini. Nah, nih tampilannya seperti ini. Jadi proses pemakaran kontrolnya seperti ini gitu. Nah, untuk memastikannya kita perlu mensimulasikannya gitu. Nah, simulasinya itu pakai apa? Kita pakai namanya Verif Selection Operation. Coba kita verifikasi terlebih dahulu. Nah, sebentar, baru loading, terus kita coba. Oh, ternyata masih ada sisa di bagian sampingnya itu. Jadi sisanya ini kita perlu menambahkan yang namanya di bagian multipassnya itu. Kita masuk ke bagian parameternya lagi. Nah, multipassnya kita tambahkan jadi 3 kali. Oke, nah setelah itu kita simulasikan lagi. Kalau misalkan masih, berarti kita perlu menambahkan lagi. Sebentar. Oke, sudah oke. Jadi itu adalah untuk pembuatan kontur yang pertama, yaitu kontur yang paling luar. Teman lanjut ke proses yang kedua. Tadi setelah kita melakukan proses kontur ya untuk membentuk bagian yang terluar, nah kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu kontur di bagian dalam ini tuh. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan fitur yang namanya area mill gitu. Nah, oke, setelah itu akan ada muncul camp option dari kontur area mill ini, fitur area mill ini. Nah, kita fokus ke bagian machine region. Kita pilih machine region. Nah, kita pilih face dan loopnya di bagian mana ini. Oke. Setelah itu oke dulu, kita oke. Kita ambil bagiannya oke. Terus preview dulu. Nah, preview ini untuk mengecek apakah proses yang kita laksanakan itu benar-benar proses gitu, seperti itu. Nah, kita review dulu. Oke ya, oke. Nah, saya itu akan masuk ke bagian parameter ya, di parameter di kontur area mill ini. Sama seperti tadi di bagian kontur tadi, kita harus mengatur dulu parameter-parameter yang ada di sini dulu ketika yang kita gunakan untuk proses pemesinan. Yang pertama yaitu toolnya, kita pilih diameter 6 dengan pengaturan feeding dan spindle yang udah diatur. Holdernya kita pilih tipe B2C30020. kemudian stoknya tidak usah. Cut parameternya kita pastikan di bagian stock to live on luasnya 0 karena kita tidak menginginkan penyisaan, dan stock to live on floor nya juga 0 gitu.
Nah, kemudian di depth guard-nya kita aktifkan, maksimal pemakanannya 0,5 tuh. Dan rocky down motion nggak usah, transition juga nggak usah, break to all juga nggak usah, karena kita tidak melakukan pemakanan berupa drilling ataupun boring. Kita masuk ke bagian linking parameter aja. Kita bagian linking parameter kita atur periodnya, kita aktifkan. Kemudian di depth-nya kita pilih absolute dan pilih depth yang paling bawah daripada kontur yang akan kita kerjakan. Nah, oke. Nah, oke. Munculnya seperti ini. Nah, caranya gimana? Kita perlu melakukan pengecekan lagi itu. Nah, pengecekan kita menggunakan fitur self detection. Jadi kan ada sebelumnya kita juga udah menggunakan fitur control ya, maka kita pilih semua dengan select all operation. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian fitur verify selection untuk full simulasi daripada proses pemakanannya itu. Kita pilih bagian isometrik, kemudian kita putar apakah benar. Jadi ini pengerjaan kontur yang pertama, yaitu kontur yang terluar, teman-teman. Dan ini adalah pekerjaan kontur yang kedua. Pekerjaan kontur yang kedua. Coba. Oke, nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa ngecek nih apakah masih ada sisa atau enggak. Wah, ternyata bersih, jadi pemakanannya itu benar ya teman-teman. Oke. Nah, ini buat dua step tadi, yaitu pembuatan kontur terluar dan pembuatan kontur terdalam. Kenalkan, nama saya Rizky Hidayat dari P432 dengan NIM 0120 210035. Baik, saya akan melanjutkan pekerjaan, yaitu latihan pembuatan mastercam. Baik, jadi kemarin yaitu pengisinya Mahen, jadi saya akan melanjutkan. Ini sudah terdapat dua step, yaitu coba kita tonton. Coba kita cepatkan biar agak mempersingkat waktu. Baik, jadi seperti ini. Ini adalah pembuatan kontur awal untuk membentuk bagian kita skip aja. Oke, baik. Kita akan melanjutkan pekerjaan, yaitu di bagian ketiga. Kita lanjutkan ke bagian di hole, pembuatan hole. Baik, jadi pertama-tama untuk pembuatan hole di diameter 19 ini kita pertama-tama membuat kita NC dulu ya. Baik, di sini kita pilih toolpad-nya, kita pilih drill dan toolnya. Baik, kita di sini nggak ada toolnya, jadi kita membuat tool. Kita buat tool NC drill dulu. Di sini bernama spot drill. NC itu di sini bernama spot drill. Kita next. Tambahkan 3D hour 10. Dan overall menggunakan sepanjang 80. Cutting length sebanyak 950 mm.
Jadi sudah terdapat spindle speednya sesuai dengan, kita naik saja finish. Untuk holder kita bebas lah, kita bisa mengabaikannya dulu. Use stock tidak. Oke. Dan untuk pemilihan ini kita menggunakan pemilihan drill counterbore. Ini cukup. Nah, dan juga ini kita milih top stocknya itu di lari. Dan untuk depthnya kita untuk NC drill itu kita cukup menggunakan depth 2 mili cukup. Cukup menggunakan 2 mili untuk depthnya. Untuk clearance kita ubah ke incremental cukup, kita ubah ke absolute semua. Yang paling penting yaitu plans ya, kita menggunakan plans dari top harus nol semua ya. Baik, kita oke. Kita coba program kita dulu. Ntar kita ulangi. Ini ternyata terlalu dalam, coba kita ulangi dulu. Kita atur di depthnya 0,5. Oke, kita pencet oke. Masih kedalaman. Mungkin untuk NC oke, masih udah oke. Jadi kita lanjut ke proses drilling menggunakan diameter 10. Jadi di proses drilling ini kita lanjutkan drilling ini, kita drill dulu menggunakan twist drill diameter 10. Kita pilih drill, ini kita buat toolsnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan drill diameter 10. Lalu kita cari drill twist drill. Nah, untuk cutting lengthnya kita ubah ke 30 cukup mungkin. Untuk diameter drillnya kita menggunakan diameter 10. Oke, cukup, kita next. Untuk spindle-nya ini udah benar, kita finish. Untuk holder kita abaikan dulu. Nah, untuk ini kita menggunakan back drill, yaitu untuk naik turun. Ini sudah nol semua. Oke, kita oke dulu, kita terus review apakah ini benar.
Soalnya kita terlalu kurang panjang, jadi kita ubah. Jadi untuk overall kita ubah ke 100. Ini kita ubah ke 70. Oke, kita finish. Dan untuk parameter untuk setiap turunnya kita turun ke 3 mili, lebih cukup. Ini mungkin udah. Kita ke linking part. Untuk plannya udah bener, kita oke. Oke, sesuai step. Oke, kita akan nambahkan depth terlebih dahulu ya, biar lubangnya sampai tembus ke bawah. Untuk penambahan depth itu kita ubah di linking parameter, kita tambahkan menjadi -60. Oke, cukup. Kita review terlebih dahulu. Oke, mungkin sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya step kelima, kita akan mengerjakan pocket agar ini biar lubang ini berdiameter pas 19, diameter 19. Jadi kita pilih di sini area mil. Untuk penentuan main ceiling lagi kita klik ini. Cukup. Coba kita preview terlebih dahulu. Nah, ini kita harus ubah ke stay inside. Nah, ini pemakanan inilah yang nanti akan dipotong, bukan sebaliknya tadi. Kalau sebaliknya ini kan pemakanannya dari luar, jadi bisa menggunakan yang di luar lingkaran. Oke, jadi seperti itu. Kita udah preview. Oke. Untuk penggunaan tools kita menggunakan EMCF diameter 16, boleh pakai 12, kita pakai 12 contohnya. Ini sudah ada. Untuk welder sudah. Jadi ini untuk cut parameter ini kita nolkan langsung aja biar cepat, jadi langsung masuk ukuran. Jadi untuk presentasi of diameter juga kita ubah ke 70%. Dan untuk depth of cut per step itu kita buat 0,1 cukup. Untuk finishingnya, untuk grafiknya oke, juga 0,5 untuk menghemat juga. Oke, untuk ini mungkin cukup. Coba kita lihat plannya dulu. Oke, nol semua. Coba kita review. Baik, coba kita lihat.
Untuk toolsnya sesuai kita pembuatan pocket dengan diameter 12. Baik, mungkin cukup. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu step ke-6, yaitu pocketing untuk kedua hole ini. Kita memang tidak menggunakan drill, kita langsung menggunakan pocket biar cepat begitu, karena kita menggunakan material balta, tidak menggunakan material steel yang keras. Untuk selanjutnya kita menggunakan tetap menggunakan area mill. Kita pilih machining region yang mau kita finish machining, kita centang. Oke, coba kita review dulu, benar kita dari step inset. Untuk toolsnya kita menggunakan tools diameter 6, mungkin ini udah ada. Untuk holder kita abaikan terlebih dahulu, dan untuk persentase of diameter menggunakan kita 80% biar cepat. Dan untuk stoknya dinding dan lantai itu kita nolkan. Jadi ini udah oke. Dan juga linking parameter depthnya. Oke, kita coba lihat plannya dulu. Oke, udah cukup, coba kita review. Coba kita putar semuanya dari step 1 sampai step 6. Kita percepat. Kita simak baik-baik apakah pembuatan ini berhasil. Maaf kalau laptopnya agak ngelak. Oke. Oke, untuk pembuatan kita sudah selesai dan hasilnya juga oke. Mungkin sudah cukup dari saya. Untuk step 3 sampai 6 dengan section bersama saya Rizky Hidayat sudah cukup. Nanti untuk selanjutnya, step selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya Yusuf. Untuk waktu dan tempat mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Pratama dari Prodi Pembuatan Peralatan dan Bekas Produksi dengan NIM 01/2021-0021. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang pembuatan program di Master Game. Modul latihan ini saya di sini akan melanjutkan proses yang sudah dibuat. Kali ini saya akan membuat kontur yang miring ini. Langsung saja ke langkah stepnya, yaitu kita klik di bagian toolpad ini, kita klik kanan. Nah, lanjut kita milih mill toolpad. Kita pilih surface row karena pada proses ini saya akan melakukan proses wrapping terlebih dahulu. Lanjut ke paralel. Nah, kita centang aja, modify centang. Di sini ada perintah untuk memilih konturnya. Kita akan memilih kontur bidang miring ini. Nah, sudah diklik, bidang miring ini akan berubah menjadi warna kuning ini. Nah, lanjut end selection.
untuk mengecek apakah benar yang akan dipilih. Yang dipilih tadi kita lihat di show. Nah, benar hanya bidang ini aja yang akan diproses. Lanjut kita centang. Ini saya akan machining dengan Enmil 16 ini 75 40 finish. Lanjut ke surface parameter, kita klik clearance nya karena untuk safety ya. Nah, clearance nya ini jarak antara surface dan endmill nya kita kerja 50, street track nya baliknya 25 incremental. Dan lanjut ke orok parallel parameter ya, karena di sini menggunakan sedang proses roughing, jadi toleransinya nggak perlu presisi, 0,1 aja. Nah, maksimum step down nya 12,0. Oke, ini ya, covernya 12 mili, smashing angle nya 0 derajat. Oke. Nah, di sini sudah. Nah, untuk mengecek previewnya kita bisa ke dashboard selected. Di sini ada tombol play, kita pencet aja. Nah, dan nanti proses machiningnya seperti ini. Nah, seperti ini aja bisa disebutin. Oke, untuk melihat kontur bisa di sini, very selected of reference. Seperti ini kurang lebih ya. Nah, untuk melihat proses dari awal itu kita bisa milih di select operation. Nah, di sini nanti centangnya akan tercentang semua dari step pertama hingga step terakhir. Lalu kita review selection operation. Maaf ya guys, agak nge-lag ini guys. Nah, bisa kita play ya. Kita cepetin aja. Ya, kita akan membuat kontur bidang miring ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, masih ada sisa di ya. Kalau nol derajat tadi kita milihin derajat 0 derajat itu 0 derajat terhadap bidang yang akan dikerjakan. Jadi bergeraknya seperti ini terus. Oke ya. Lanjut, kita akan menghilangkan bekasnya dengan proses finishing.
seperti tadi. Di toolpad kita klik kanan, mill toolpad. Nah ini surface finishingnya milih paralel. Ini kan masih ada bekasnya tadi ya. Untuk menghilangkan ini tuh yang apa sih namanya, bekas jalur bergeraknya end mill, itu bisa ngeklik nih surface nya kan centang. Nah ini kita toggle display and selection operation, dihilangkan, dihilangkan biar lebih enak. Nah, lanjut kita buat lagi, kita di kanan toolpad, finishing paralel, pilih bidang yang section. So oke, benar, lanjut, saya klik. Nah finishingnya juga saya akan menggunakan NML 16. Lanjut ke surface parameter, di clearance nya diaktifkan, tekan 50 tetap. Lanjut ke finish paralel. Nah di sini toleransinya karena finishing menggunakan toleransi 1 mikron. Maka ininya cutting metodenya zigzag. Oke. Nah seperti ini tuh, apa namanya, jalur operation zigzag. Kita review. Kita lihat nih, kita akan men-select semua, kita select all operation, centang semua, pilih udah sama ya. Melek kayak gitu. Ada dua memang. Biasanya seperti ini. Ini masih ada step-stepnya.
selesai ya guys. Sekian tutorial dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Prabowo dari Prodi P4 tingkat 2 dengan NIM 01/2021 0029. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan Mastercam. Tugas modul. Di sini saya akan melanjutkan tutorial dari sebelum yang sudah diselesaikan oleh teman saya. Oke, langsung saja kita masuk ke software ya. Nah, di sini saya akan merubah. Di sini saya akan mengpapas bagian belakang, facing bagian belakang. Untuk cara pertama itu ya udah. Pertama kita ke bagian plan, terus di sini kita tambah plan, terus pilih from solid face. Kita pilih bagian belakang karena kita ingin facing bagian belakang ya. Terus checklist, di sini rubah nama kita jadi plan belakang. Oke, terus kita checklist, kita pilih yang bagian belakangnya. Oke, setelah itu kita masuk ke white frame ya, white frame, terus pilih rectangle karena kita mau facing bagian belakangnya. Kita bikin dulu kotak lebih lebar dari raw material ya. Sini kita bikin misalkan segini. Oke, terus checklist, terus langsung masuk ke toolpad. Kita pilih area mill, terus machining region, kita pilih modenya yang belakang. Nah, terus kita pilih bagian yang tadi sudah kita bikin rectangle ini, terus ke checklist. Oke. Terus kita preview change. Nah, ini kan jadi seperti ini ya, karena kita mau facing bagian belakang, karena raw material juga nanti pasti bakalan potong. Setelah itu kita klik yang tanda ini, kita oke. Terus masuk ke tool. Di sini saya akan menggunakan tool end mill finishing ya. Saya akan menggunakan flat end mill. Next, cutter diameter saya rubah ke diameter 20. Terus next, spindle speed saya rubah ke 1000. Lalu fit rate juga saya pindah ke 1000. Oke, setelah itu kita finish. Lalu kita ke holder tidak usah kita rubah ya. Stock juga nggak usah. Cut parameter kita pilih yang climb. Terus stock to live on wall sama stock to live on floor ini wajib di 0 ya. Dua ini harus wajib 0. Terus masuk ke depth of cut. Saya depth of cut makanan ke 0,5, step 0,1. Ini nggak usah. Kita langsung ke linking parameter ya. Untuk data kita pilih yang bawahnya ya. Nah, terus ini kita nggak usah rubah, ini kita rubah ke absolute. Kemudian cek bawah. Nah, ini plannya belakang ya. 3 ini harus plan belakang karena kita tadi kan mau facing bagian belakang. Setelah itu kita toolpad. Kita coba lihat tutorial pemakaiannya. Ini kita cepetin aja ya, karena ini
makan bagian yang kontur ya. Nah, ini kontur yang sudah diselesaikan oleh teman saya. Ini kita cepetin aja. Oh, ada joki. Nggak ada, jadi kambing tapi kan dari kemarin. Berarti hari ini saya Oh ada double anjir kambing keempat itu. Adon. Ada udah jadi belum besok. Oh iya, saya Hendrik, Jadi Okto. Okto sama Rizky. Udah nggak ada lagi. Nah, ini kontur yang sudah dibuat oleh teman saya. Bukan aku pukul. Sekarang mau besok. Rizky. Jadi mau bubur kan Ini Ki. sekarang. Enggak, ini Ki. Gua briefing dulu Ki. Apa? Briefing. Nah, jadinya seperti ini ya, karena saya hanya menyalakan bagian belakangnya. Jadi sini barang benda kerjanya udah sudah dibilang yang bagian belakang sudah dibilang sudah selesai, sudah di facing bagian-bagian yang sudah nggak tidak terpotong. Ya, mungkin segitu tutorial dari saya untuk facing bagian belakang. Terima kasih. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.